Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, di siang ini episode spesial ini teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Atau kalau biasanya seperti podcast gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar bisnis domba kurban teman-teman. Karena ini sudah beberapa bulan lagi mau mendekati kurban. Nanti mungkin saat-saat ini juga sudah cocok untuk memasukkan domba. Tapi nanti tetap kita tanya-tanya ke Mas Bagus langsung. Nah, selamat siang Mas Bagus. Oke, Mas Dana. Gimana kabarnya? Saya selalu siap dan bagus. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Bagus. Perkenalkan, saya Bagus, lebih tepatnya di kandang Wedhus Bagus yang bertepatan di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, Mas Bagus kan sudah berapa tahun ini menjalani bisnis domba tapi yang khusus untuk apa itu namanya Idul Kurban, Mas Bagus. Oh, jadi supplier hewan kurban. Ya, supplier hewan kurban. Sejak 2000 fixnya pegang kontrak sih di 2018. 2018 sekarang 2024. 24. Berarti berapa tahun tuh, Mas? 2 tambah 4. 10 6 tahun. 6 Iya. 6 tahun ini. 6 tahun ini. Iya. 2018 toh? 2018 ya. Berarti 6 tahun ya sudah. Weh, 6 tahun. Yang kemarin Mas Bagus di 2023 kemarin. Korban habis berapa kemarin? Di 2023 kemarin agak menurun sih, Mas. Ya. Menurun, menurun, nggak tahu soal apa. Terus gimana ya? Tapi menurun nggak seperti biasanya sih. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kan saya bisa menghabiskan apa itu nengarani koyo nggak ada batasannya gitu loh. Setiap hewan kurban itu mau jual 1000 ekor bisa, 2000 ekor bisa gitu. Terus kemarin nggak tahu mungkin dari tim kita yang kurang ini setelah istilahnya kemarin cuma bisa jual di 800-an 800 ekor ya. Kalau di tahun-tahun biasanya itu 1000 bahkan 1500 kayak gitu ya. Di tahun kemarin cuma 800. Soalnya kemarin gini ya. Kan kita setiap tahunnya memang pengadaan hewan kurban dan selalu belajar sih Mas. Soalnya kan ramainya di pasca kurban ini yang harga berapa toh? Kan gitu. Terus yang berat berapa gitu. Iya. Kemarin saya ini keduluan setat. Ngisinya kecepatan. Ya kecepatan akhirnya yang semisal yang rame di pasar itu kan berat dari 30 sampai 35 kilo. Itu yang kebutuhan yang memang terbanyak lah itu. Terus yang untuk eceran itu nggak banyak sih. Eceran kan habis 100-an ekor itu sudah banyak banget loh, eceran 1-2 ekor itu. Nah itu biasanya memang dari berat 40 up sampai 50 kilo 60 kilo masuk. Masih masuk. Tapi kemarin kok Hamin 5 bulan saya sudah berangkat isi. Terus overload gitu loh. Beratnya loh, budget berat. Ini teman-teman, berarti artinya memasukkan apa itu namanya domba itu penting juga. Nanti akan kita bahas nanti memasukkannya di bobot berapa. Terus nanti kita di bulan berapa juga akan kita bahas teman-teman. Tapi kita menarik dulu melihat pasarnya dulu. Nah, kalau pasar yang 30 sampai 35 itu Mas Bagus. Itu biasanya untuk apa itu biasanya? Untuk yang apa? Yayasan atau seperti yayasan. apa? Yayasan eceran pun banyak yang segitu sih, Mas. Untuk kemarin kan batasan harga kan yang rame itu untuk eceran ekonomis lah. Eceran ekonomis kan di 2.500.000. 2.500.000. Terus kemarin ecerannya kan harga 80.000. 80.000 ya kemarin ya. Semisal 2.500. Ini jumlah uang Mas ya. Intinya kan semua ditimbang kan gitu. Dibagi 80. Berarti ketemu bobot berapa Mas? Coba Mas dicek. 31,25. Jadi ringnya itu teman-teman 30 35 sampai 35. Yang serame itu gitu. Yang paling rame ya. Yang paling rame dalam arti ekonomis. Tapi itu yayasan juga bobot segitu juga masih rame juga Mas. Yayasan banyak sih yang saya pegang kontrak ya di Falah itu memang beratnya di 29 sampai 33. 29 sampai 23 ya. Kalau Nurul Hayat di
2428. 2428. Nah, ini teman-teman. Jadi pentingnya menentukan segmen pasar teman-teman dulu. Nah, nanti yang diambil itu segmen seperti apa? Apakah dari masjid ke masjid atau ke yayasan atau seperti apa kayak gitu teman-teman. Nah, itu pentingnya di situ karena nanti kita juga akan membahas ADG-nya berapa kayak gitu. Nah, ini kalau kita menilik sini kurang berapa bulan ini Mas Bagus ini? Ini kurbannya bulan berapa sih? Kemarin dapat informasi itu biasanya Hamin 3 ke 4 bulan. Berarti bulan 5 ya? Bulan 6 no? Iya, bulan 6 awal kan? Ya. 6 awal 6 5 3 5 4 3 bulan 2. Ya ini sudah 4 mulai bulan ya? Sudah memulai. Sudah mulai harusnya sudah mulai mengisi ya ini. Tapi sudah ada yang booking order juga Mas Bagus? Ada. Loh, sudah ada teman-teman. Ini yang berlanggan Madura memang setiap tahunnya ngambil ke saya sudah ada 4 tahun itu 50 ekor. 50-an ekor. Itu dari bulan setiap ganti tahun itu pasti sudah ini langsung order. Langsung order ya. Luar biasa ini teman-teman. Sampai 50 ekor loh tadi teman-teman. Itu satu orang itu Mas Bagus. Tapi dijual lagi orangnya itu. Seperti gimana ya perkumpulan panitia gitu. Jadi mungkin di sana semacam ada kayak nabung domba lah. Nah, nabung untuk hewan kurban teman-teman. Nah, itu sampai 50 ekor setiap tahun. Ya, terus yang ini yang saya tunggu lagi, kemarin sudah konfirmasi sih untuk persiapan hewan kurban, tapi yang beratnya di 35-40. Itu yang dari Jakarta. Iya. 200 ekor. 200-an ekor. Pak ya, nanti saya tunggu ya di rumah ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita dealkan sedil-dealnya. Ini belum lagi dari yayasan YDSF dan Nurul Hayat itu teman-teman. Itu belum, nanti mungkin biasanya masuk di 3 bulan itu ya Mas Bagus ya. Nah, apa itu namanya bisnis ini kan kemarin di tahun kemarin cuma 800. Kira-kira prediksi di 2024 ini bakal meningkat atau seperti apa Mas Bagus? Kalau kita untuk pengaturan habisnya berapa kebutuhan, kalau pasca kurban kebutuhannya nggak ada habisnya itu Mas. Kalau kita bisa menyiapkan spek itu mau jualan sampai 2.000-3.000 ekor pun bisa loh. Bisa ya. Kemarin teman saya itu yang supplier BMH, saya kan gini tuh Mas, kolaborasi dalam arti gini, saya nggak ada kontrak sendiri ya. Kalau YDSF memang ngontrak sendiri dalam arti ngesup temen gitu loh Mas. Ngesup temen lagi ya. Soalnya kalau kita ngendel yayasan sendiri nggak ngatasi Mas. Soalnya resikonya besar kan, kita gambar ini loh, nanti kita memulai dari bulan ini, Hamin 3 bulan, Hamin 4 bulan nanti lah. Sekarang di sana kan sudah ada perjanjian nanti yang dibutuhkan berat sekian sampai sekian gitu loh. Jadi kan wong saya persiapan di semisal saya ambil kontrak 200 ekor. Terus spek berat 2933. Ya. 200 ekor persiapan 2 kali lipat loh Mas. 2 kali lipat. Itu baru bisa ketemu. Tapi kalau semisal kita kontrak di berat 2933, terus kita ada ngambil kontrak, ngambil kuota 200 ekor. Kalau kita beli 200 nggak bisa. Nanti pasti bleset 50%. Jadi harus didobelin lagi. Iya, dua kalinya. Misal kita ngambil kontrak itu dari pengalaman yang saya ketahui memang sudah dijalankan itu, teman-teman itu nggak continue kontraknya, nggak continue jadi supplier hewan kurban, soalnya dari situ. Sedangkan untuk kurban sendiri 4 hari harus clear. 4 hari sebelum kurban. Hamin 2 H+2 no. Hamin 2 sampai H+2 harus semua habis. Jadi kalau kita semisal ngambil kontrak memang harus siap lah istilahnya. Iya. Jadi saya tahu itu teman saya itu kebutuhannya di BMH itu ada 4.000 ekor. 4.000 ekor. 3.500. 3.500. Ya, tapi saya ditawari juga, Mas ikut kontrak sini. Saya nggak berani gitu loh. Nggak berani. Dalam arti gini, takut bleset gitu loh. Seperti itu. Pengambil pun jadi kayak gitu ya. Ntar ada tamu teman-teman. Ada tamu. Jadi sampai 4.000, 3.500 sampai 4.000 gitu ya. Jadi terbatas lah Mas, teman saya kan banyak toh. Dari BMH ada, dari Nurul Hayat ada, dari
apa dompet duafa ada. Jadi saya lebih baik cari aman di ngesup saja. Di supnya ya. Nah, ini loh, sudah persiapan domba 1000 ekor pun nggak berani ngambil sendiri. Luar biasa ini, Jadi teman-teman. untuk penjualan hewan kurban ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman ternak jangan malu dan jangan sungkan untuk dulan kandang. Apa dulan-dulan kandang, uji banding atau bagaimana, sharing-sharing lah kan Iya, gitu. iya. Nah, baratnya juga apa itu namanya, Mas Bagus dulu juga bilang kalau hari raya kurban itu hari rayanya peternak ibaratnya gitu Harus ya. loh, Itu kenapa itu Mas Bagus? peternak ini, peternak domba dan kambing khususnya, sapi juga ada. Itu kalau pas hari raya kurban nggak ada panenan itu salah besar loh Mas. Harus ada. Harus ada ya. Harus ada. Wah, luar biasa. Apalagi peternak itu harus digalakkan. Dalam arti gini, sekarang di negara kita ini kan kebanyakan mayoritas muslim kan? Ya. Muslim. Jadi untuk kenapa kok harus beternak kan gitu? Soalnya gini, kita berkeluarga pasti membutuhkan hewan untuk akikoh. Kurban setiap tahun pun kan boleh. Jadi Mas Danang kan setiap tahun kurban kan? Tahun kurban. Itu kan jadi kalau mempunyai peternak sendiri itu nggak perlu mengeluarkan uang untuk beli hewan kurban, sudah punya sendiri kok. Oh, kan gitu. Yang tadi tak maksud hari rayanya peternak itu berarti apa keuntungannya di kurban ini jauh lebih tinggi daripada yang hari-hari biasa gitu Mas Bagus? Itu bukan kok cari kesempatan dalam arti cari kesempatan jual mahal untuk pengorban, enggak loh ya. Memang kita ini pelayan. Kita pelayan, harus kita bisa servis semaksimal mungkin untuk daging domba atau bagaimana yang sebagus mungkin. Wis enggak ciri, enggak cacat, enggak apa kan gitu. Jadi pembeli sendiri sudah puas hati dalam arti kalau pengorban ini sudah ikhlas kan gitu. Benar. Jadi seharganya apa yang kita kasih harus kok kurban kok dilarang nih, kok dimahalkan, enggak gitu. Kita jual kualitas. Terus kita ini pelayan gitu. Jadi untuk yang mengeluarkan uang ini dengan ikhlas, mahal pun dia beli. Wah, mantap sekali teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini juga bagi teman-teman yang berada di luar negeri atau dimanapun, misalnya di Hong Kong atau di mana yang punya komunitas mau kurban tapi nggak tahu tempatnya di mana, nanti bisa nitip di Domba Bagus. Iya, bisa. Nah, nanti kita belikan di kandang Wedhus Bagus, terus kita distribusikan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan teman-teman. Masjid-masjid gitu. Nanti titip di Domba Bagus sini juga bisa. Mulai harga berapa Mas Bagus kalau besok ini kira-kira? Harga untuk standar sih Mas ya. Ya di 2 juta ke atas. Nah, di 2,5 juta lah teman-teman. Biar bagus di 2,5 juta nanti bisa dapat bobot di 30-an. Pantas lah istilahnya. Nah, istilahnya pantas. Soalnya kalau di 2 juta sendiri sih kalau menurut saya ya masih semampunya sih Mas. Tapi kan kalau untuk idealnya itu di 2.500.000 sampai 3 juta itu aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman baik di Hong Kong, di Taiwan atau di Korea nanti di sana kan nggak punya tempat untuk membagikan. Nanti bisa kita buka rekening bersama. Nah, nanti kita pesankan dombanya di kandang Wedhus Bagus. Nanti kita distribusikan ke pelosok-pelosok desa teman-teman. Nanti juga akan diliput prosesnya penyembelihannya, penyerahannya seperti apa, nanti diliput Domba Bagus. Nah, Mas Bagus, kalau persiapannya ini tahap-tahap awalnya seperti apa? Tahapannya sampai kurban ini seperti apa? Ini kan kita sudah memulai. Terus untuk saya memang dari dulunya sih pertama sekali usaha kan untuk pengemukan nih Mas, fattening. Itu yang untuk pelajaran kita bersama ya. Kalau pengemukan memang untuk pakan sendiri kan memang koyok piye ya, koyok harus gini, harus itu gini kan. Wajib kan gitu. Jadi saya sudah tahu sekiranya pakan saya untuk hewan untuk pejantan untuk jantan di pasca kurban ini biasanya kan jantan itu perkembangannya per bulannya bisa naik berapa kilo, 5 kilo kan gitu. Berarti kalau kita masukkan di 4 bulan, berarti kan 4 bulan. Kita berarti masukkan hewan kurban di 15-an kilo. Bobot 15 ya. Tambah 20 kan sudah 35 gitu teman-teman. Gitu. Iya. Tapi terus kemarin itu Hamin 15 sudah masuk tapi enggak gini, maksudnya enggak langsung mikir ke situ. Jadi overload.
Iya, semua iya, iya. 40 up gitu. Kemarin kita emang panennya itu di 40 up teman-teman. 40 up semua. Kebingungan jual juga kalau besar-besar teman-teman. Nah, jadi artinya yang ring tadi berarti memasukkan bibitannya di bobot 15 atau 13 juga bisa teman-teman. 10 15 lah Mas kalau di hamil 5 bulan. Hamil 5 bulan. Kalau hamil 4 bulan 15 nanti 20. 15 ke 20 gitu terus teman-teman. Iya, tapi harus konsisten pakannya gitu. Ya. Jadi tapi kalau begini kan lebih baik kita beli yang 20-an besar. Nanti kita belinya di hamil 3 bulan gitu. Nanti bibitnya mahal. Iya, benar. Kalau untuk nanggulangi namanya hamil 3 bulan itu pasti rame yang cari kan gitu. Harga pasti sudah melonjak dalam arti kelabaan lah cari barang itu. Kalau kita di hamil 5 bulan ini cari barangnya itu enak jadi agak kecil. Bisa jadi nanti konsumsinya kita agak dikasih serat sedikit gitu loh Mas, biar agak lambat untuk mempertahankan di nanti mendekati hamil 3 bulan seperti apa baru kita genjot gitu ya. Iya gitu. Berarti pemilihan bahannya teman-teman, bakalannya itu penting juga. Nanti teman-teman memasukkannya di bobot berapa, nanti tinggal teman-teman itu pakannya itu ADG-nya bisa naik berapa. Misalkan naiknya disetel 4 kiloan, berarti nanti tinggal dikurangin aja. 3 bulan berarti 12 kilo atau 4 bulan berarti 16 kilo. Nanti cari bobotnya yang 14 kiloan, nanti sudah ketemu di 30 gitu. Iya, benar. Nah, soalnya kalau pakan di penggemukan itu kan sudah pasti paten. Sudah pasti paten. Sudah setel kayak gitu ya. Kering semua karena ya. Iya, jadi soalnya kan kita kenapa harus pakan itu? Nggak rumput, nggak ini, nggak itu. Bukannya gini, kalau untuk rumput dan ramban sendiri untuk pengumuman ini kita nggak bisa baca masuknya pakan seberapa, terus ADG-nya nanti semisal seperti jenengan lah Mas Danang ya membeli hewan kurban ini lebih kurang di 30 kilo. Terus harapannya nanti dagingnya keluar 10 kilo kan gitu mudahnya. Gitu kan. Kalau 10 kilo berarti nanti kalau kita potong-potong, kalau ngomongkan daging 10 kilo karkas berarti di tulang sama daging kan di 15 kilo. 15 kilo jangan potong-potong dibagikan kan biasanya di setengah kiloan ya. Berarti kan sudah 30 bungkus kan 30 gitu. Bungkus. Berarti nanti saya bagi ke RT sini. Bisa. RT. Sudah bisa dibaca gitu loh. Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, itu pemilihan dombanya. Kalau dombanya jenisnya apa Mas Bagus kalau yang untuk kurban ini? Kalau untuk kurban sih namanya kurban itu entah itu lokal, crossing, dorper pun bisa masuk. Bisa juga ya. Bisa masuk. Untuk kurban ini harga itu semua merata sih Mas. Merata ya. Tapi kalau dorper masih di usia berapa itu ke 30 Mas Bagus? Ya kalau banyak juga sih Mas. Kalau dorper memang yang sudah bisa merawat, bisa ini memang kalau di usia kan layaknya potong domba kan minimal 6 bulan. 6 bulan ya. Itu jarang kok Mas. Paling kadang-kadang tertentu yang jumbo dalam arti usia 6 bulan beratnya sampai 40 up itu jarang gitu ya. Banyak juga kok teman-teman yang mempunyai dorper kelas F1 yang beratnya di usia 6 bulan masih 30 kilo pun ada. Berarti masih... Kalau enggak nanti kita bakar pun pernah bakar juga loh Mas. Bakar berat. Berarti kayak gitu teman-teman. Jadi banyaknya masih lokal untuk kurban ya Mas Bagus ya. Lokal. Nah, karena harganya juga di angka 80, kira-kira naik enggak di bulan tahun ini Mas Bagus? Tahun ini naik pun paling ya di 85 lah, 85. Enggak setiap tahun itu paling di angka yang paling melonjak itu di tahun kemarin kok Mas 70 langsung ke 75. 70 ke 75. Terus itu partai loh ya. Partai untuk acaranya di 80. 80 ya. Mungkin nanti di tahun ini gambaran saya juga belum dapat kontrak harga berapa. Tapi gambaran ada sih. Iya. Naik di 3.000. Naik di 3.000-an ya. 3.000 per kilo. Kisaran 85 lah sampai 83 lah kayak gituan ya. 85 segitu teman-teman. Nah, berarti tahapannya tadi pemilihan bakalan. Pemilihan bakalan, terus untuk persiapan kandang yang untuk siap untuk pengisian domba kandang diperbaiki dulu, disinfektan, dibersihin biar nanti gambaran itu enak gitu loh. Saya masukkan domba sekian kilo, nanti kita kasih makan sekian kilo, beratnya jadi sekian kilo gitu loh. Soalnya jantan ini untuk domba yang rusak kandang loh. Ngerusak kandang. Orang bilang kan nakal kambing kan gitu. Enggak.
kalau sudah di 4 bulan tuh domba wah roso Mas, kuat banget gitu loh. Apalagi dicampur jantan gitu. Iya. Iya. Nah, ini kan kandang Mas Bagus ini penuh ini. Nah, ini gimana nanti untuk korban ini ngisinya gimana ini? Iya kayak pesenannya buntingan jadi wakeh. Ini full untuk ini ya ini untuk kita melayani yang teman-teman pesan mau bunting itu pesan ya. buntingan itu penuh Untuk jadi breeding ya. Tapi mungkin teman-teman sudah tahu, yang belum tahu memang kandang bersih bagus sudah persiapan sih. Kandangnya kan banyak. Jadi untuk ini sudah masuk kok, sudah mulai masuk, kita taruh di kandang-kandang mitra gitu. Oh, jadi ada kemitraan juga teman-teman. Iya. Apa di kandang bersih bagus ada kemitraan untuk hewan kurban. Tapi untuk daerah sekitar lah Mas. Iya. Nanti kita akan bahas yang untuk kemitraan itu seperti apa, tapi di video selanjutnya saja teman-teman. Iya. Nah, ini spesial membahas bisnisnya apa itu hewan kurban itu seperti ini. Jadi awalnya pembelian bibitan. Terus nanti tentunya perawatan tuh butuh dicukur, disuntik dan lain-lain. Harus. Itu seperti apa Mas Bagus? Untuk teknisinya kan memang kita pertama kali sudah persiapan kandang. Ya. Terus mencari bakalan ya lebih kurang. Kalau di sini mitra-mitra sini memang yang ngatur kan saya. Kalau teman-teman yang nggak bergabung dengan saya nanti ini arahan saja sih. Ya. Cari bibitnya itu yang lebih kurang standar lah. Untuk kalau masuk di bulan 2 kan ini. Bulan 2. Bulan 2 masuk ke bulan 3 ini ya berat di 15 kiloan. Berat di 15 kilo. Kalau 10 kiloan sih terlalu ini kecil. sih beresiko. 15 kilo dalam arti ringnya di 5 angka, dalam arti mulai 13, 15, 14, 15 sampai 17 itulah. Gitu. Setelah dapat memang harus dipastikan obat cacing masuk. Obat cacing, terus antibiotik, parasit, vitamin, cukur. Oh, cukur ya. Nah, wajib. Itu, jadi 5 itu juga penting. Nah, terus selanjutnya ke pakan Mas Bagus. Nah, pakan itu seperti apa Mas Bagus? Komposisinya seperti apa? Karbohidratnya berapa, proteinnya berapa ini? Kalau gimana untuk itu? pakan itu kalau untuk di hewan kurban ini kita persiapkan memang untuk di protein karbonya yang tinggi. Karbohidratnya yang tinggi. Soalnya dia ada energi. Kan gitu. Itu di 40%. 40% karbohidrat. Yang terus 30%-nya protein, yang 30% serat. Nah, tentunya seratnya harus pakai yang kering juga. Kangkung kering kayak gitu ya Mas Bagus ya. Oh, jangan pakai rumput yang basah teman-teman. Nah, ini jadi karena ini untuk penggemukan. Ya, kalau basah ini kadang yang nggak paham kita pakai serat tuh kenapa sih kita nggak pakai serat, wong rumput kan juga serat, rambanian serat. Nggak bisa, soalnya kalau untuk bahan basah ini kita nggak tahu gitu loh. Kiloannya jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Nanti arahnya dia memang bisa nyerna si karbo dan protein apa enggak. Kalau salah-salah nanti malah jadi urin. Jadi serintil. Gitu. Soalnya singkat loh. 3-4 bulan itu singkat. 3-4 bulan super cepat ini teman-teman. Nah, kalau menurut Mas Bagus nanti amannya di angka berapa per harinya itu pakannya, biaya konsumsinya Mas Bagus? Konsumsinya sih misalkan masuk di Amin 4 bulan. Kita ya kayak seratnya dilebihin juga nggak apa-apa sih. Semisal kita sudah buat khusus karbohidrat di 40%, terus proteinnya 30%, serat kering 30%, itu memang pakan utama kan gitu. Kalau kita sulit mendapatkan hewan yang beratnya di 15 ke bawah, nggak apa-apa, kita sikat aja 15 ke atas, 20 nggak apa-apa, tapi dalam arti nanti yang sudah jadi tadi itu kita tambahin serat lagi, seperti silase bisa, tapi untuk memperpanjang dan menghemat biayanya tadi ya. Nanti setelah Amin 2 bulan baru kita full konsentrat. Yang 2 bulan belakang ini kita kasih tambahan apapun itulah, yang penting dia bertahan saja. Nah, itu di angka berapa itu Mas Bagus? Pengeluaran hariannya? Pengeluaran harian kalau untuk saat ini melonjak banget loh. Berapa Mas Bagus untuk penggemukan kali ini? Ini pun saya buat di harga pakan 5.000 ke bawah itu nggak bisa, 5.000 ke atas. 5.000 ke atas, tapi Mas, pemberiannya hariannya untuk jantan memang agak boros sih Mas, bisa 1,5 kilo. Malah 1,5 kilo. Berarti per hari bisa 7.000 loh. 7.000. 7.000 masih menguntungkan itu Mas Bagus. 7.000 kalau sebulan habis berapa? 200 ribu
200.000 itu per bulan. 7.000. Iya, wis kali Ya, 30. kali 30. 210 kan? 210. Kalau naik 5 kilo Naik 5 di kilo. harga 75. Pena-penaan umumnya lah 75 Ya, lah. 75. Atau 70 wes. Oh iya sudah untung ya. 75 itu 5 kilo. 350 ya. 350 berarti masih sisa 150 per Iya. bulan. Berarti 450 teman-teman. Jadi kalau untuk kadang gini kalau yang sudah bermitra dengan saya, yang sudah berjalan beberapa tahun ini, Pak, memang untuk di dunia harga terbalik ini sudah tahun berapa ya? Jadi gini Mas, kayak bibit itu lebih mahal daripada gemukannya. Gitu loh. Soalnya kita mainnya di tak berat tadi itu. Iya. Benar-benar ditambah tok teman-teman itu sisanya 150. Uang bibit harga 80 saya jual 70 berani kalau untuk jantan kurban ini. Nah, ya kan. Belinya bakalan di 80.000 per Iya. kilo, jualnya di 75 masih untung berani, teman-teman. iya. Apalagi belinya sama, lebih banyak lagi untungnya teman-teman. Karuan. Nah, itu pakannya 7.000. Iya. Tapi teman-teman, sarannya apapun pakannya tetap pakai ini teman-teman. Iya. Premiknya ini teman-teman. Ini domba bagus. Harus wajib pakai Ini sudah premik teruji ini. sih. Sudah teruji di kandang udusnya bagus, selalu pakai ini dan naiknya bisa 5 kilo loh teman-teman. Nah, kayak gini. Pakai premiknya domba bagus. Tapi ini. jangan dimakan ini saja loh ya. Ini pelengkap dalam arti semisal Ya. pakan jenengan dalam arti sudah tersusun rapi seperti karbohidrat, memang arah protein sama serat, sudah jelas nanti seratnya bisa terurai di dalam untuk membuat kotoran. Terus karbo sendiri bisa memantapkan daging, energinya kan gitu. Untuk protein sendiri bisa memang tercerna baik untuk meliputi lemak di daging tadi. Gitu. Iya. Wih, ini nanti kita bahas juga video spesial bahan baku, boleh ya Mas Bagus ya? Boleh. Misalkan bahan baku serat itu apa aja, karbo itu apa Bisa. aja. Nanti kita bahas kayak gini, nanti dikasih di sini contoh-contohnya seperti apa, nggak apa-apa ya Mas Bagus. Nggak apa-apa. Nanti diracik sendiri teman-teman. Yang penting kita hanya mengasih tahu ini loh, serat Nggak itu apa-apa. kayak gini. Soalnya kan banyak tuh Mas, ini permintaan untuk pakan sendiri kan yang saya memang produksi sih. Produksi untuk pakan sendiri itu biasanya terkendala jarak tempuh kan gitu. Jadi saya sementara masih bisa nyukupi di klaster Jawa Karisidenan Kediri. Karena nanti ongkirnya juga ya. Iya, pengaruh. kemarin banyak yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat mau beli di harga saya 5.000 lah misalnya. Nanti kalau dari Jawa Tengah sendiri kan kena ongkirnya jadi berapa ribu per kilonya kan gitu. Iya. Karena kita memang kendalanya itu ongkos kirim teman-teman. Jadi kalau semisal keberatan di ongkos kirim bisa gabungan dalam arti bisa beli partai. Ya, langsung beli 8 ton. 8 ton bisa. Kalau enggak keberatan beli, tanya resep juga enggak apa-apa. Nah, enaknya kayak gitu teman-teman. Iya. Tapi yang penting itu tadi teman-teman. Kalau tanya resep wajib beli ini teman-teman. Premik domba bagusnya ini murah. wajib beli ini teman-teman. Nah, jangan nanti tanya resep terus ininya minta gratis loh teman-teman. Ininya beli aja ya. Nah, nanti sudah dikasih resep terus ininya minta sekalian gratis ya Mas Bagus. Wah, lah ini teman-teman. Ini terus mineral perlu sih, mineral perlu. Biasanya kan kekurangan ini mineral. Biasanya kan kalau apalagi teman-teman yang males cukur bulu, kadang bulunya dimakan temennya. Iya. Butuh asinan gitu. Iya. Itu soalnya bulunya nggak bisa dicerna. Nanti ada pertanyaan, Mas, dombaku makannya lahap tapi nggak gemuk-gemuk. Loh, wong ada sangkut bulu di dalam, Iya, kan nggak bisa sulit tercerna. sekali itu. Apa gemuknya teman-teman? Nanti gemuk, kurus lagi, gemuk, kurus lagi kayak gitu. Nggak bisa. Nah, tadi ngomongin berapa keuntungannya bisa minimal 400. Iya. 450.000 itu minimal ya Mas Bagus. Kalau yang selama Mas Bagus jalani per ekor biasanya berapa Mas Bagus? Ya kalau untuk saya untuk di teman-teman mitra ya itu nggak sedikit di kandang saya ini kemitraan ada 25 kandang Mas. Itu kalau di 5 bulan ya wis nggak usah ambil pusing, pokoknya bersih dapat sebulan 100 lah Mas. Sebulan 100 lah enaknya. Itu nggak usah nggak pikir pusing lah. Ya, Mas. Kalau sebulan 100 dapat gitu aja. Ya. Kalau lebih ya syukur, kalau kurang kayaknya nggak mungkin. Kayak kurang nggak mungkin ya. Kalau lebih Iya. Soalnya kemarin yang isian di 4 bulan itu memang bengkaknya dipakan agak lama ya. Itu bisa dapat di 4 bulan ya 400, 5 bulan ya 500, 3 bulan 300. itu padahal di mitra ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Itu bukan saya cari untung di situ. Itu saya lagi cari untung di situ. Nah, dibagi-bagikan ke mitra ini untungnya ya. Apalagi kalau teman-teman bisa sendirian cari bibit sendiri, buat pakan sendiri, terus langsung klaster jual ke panitia atau takmir langsung ke masjid. Wah, ya
nanti bisa sekian bisa banyak sekali. Nah ini tapi itu tadi ngomongin serapan pasar luas. Nah tadi tapi ada juga yang tidak terserap. Nah ini yang mau saya tanyakan, ketika tidak terserap emasnya masih sisa, katakanlah dari 1000 terus sisanya 200 ya kayak kemarin itu gimana itu Mas Bagus menyiasati itunya Mas Bagus? ya gimana ya wis kita kalau untuk kemarin kita serahkan saja, yang penting kita bisa membayar ke peternak itu satu. Yang nggak bayar yang terdekat sama saya, emang saya belum bayar waktu itu ya. Itu ya memang domba masih ada kan. Ya, kita ngomongkan sini aja ya, nggak sekiranya dikurbani saya nggak dapat untung tapi dombaku masih ada gitu. Kita jual pelan-pelan untuk akikoh. Wih, tapi akikoh 200 ekor ya banyak juga ya. Itu gimana menyiasatinya? Pakannya tetap disetel bagus yang terus apa seperti apa Mas? Ya kayak pakan breeding. Oh, jadi dikasih sudah pakan 40-50 kilo ya? Lah ya, dikasih pakan kayak breeding gitu ya. Terus jarang-jarang kan sering nawarkan tuh hari kemarin juga ada sih untuk kebetulan pas waktu setelah kurban itu pasti harga domba itu memang mahal banget, mahal melonjak. Sekali ya. Untuk cari potong warung saja agak susah. Tapi ada juga yang biasanya motong betina, waktu itu emang mau motong hewan, mau potong jantan kurban ada juga. Tapi harganya langsung serut. Langsung turun drastis. Ya namanya peternak Mas kan itu juga kalau dikasih pakan terus naiknya juga sudah mentok gitu ya Mas Bagus ya. Nggak bakalan bisa naik langsung 5 kilo terus kan? Nggak bisa sih. Selain bisa sih Mas, tapi kan untuk pakan instan ini kan memang terbatasnya di 3-4 bulan sih, kalau lebih pun nanti beresiko juga di ternaknya. Kan gitu. Ternaknya malah gede. Terus pasarnya juga nggak ada. Akhirnya untuk menyiasati itu ya diperlahan saja, yang penting bertahan gitu aja. Bertahan terus keuntungan kita bukan berupa uang tapi masih berupa di dombanya. Terus nanti dijual pelan-pelan ke akikoh kayak gitu ya. Ataupun akikoh kepotong. Semisal saya juga ada langganan warung sih Mas betina tapi butuh ya gitu. Ya minta tolong lah, dalam arti berhubung ini masih ada sisa jantan pasca kurban, saya supplier semisal sebulannya 30 ekor saya kasih jantane betina 20, jantane 10, 5. Ya kayak gitu ya. Jadi yang penting bisa tetap habis. Tapi sudah habis sisanya Mas Bagus. Sudah habis, jadi kita tinggal menatap untuk korban berikutnya teman-teman. Tapi kalau untuk ternak sendiri sih nggak ada keraguan lagi sih, meskipun itu kan semisal persiapan 1000 laku 800 kan bukannya rugi 200 ya, gitu. Enggak. Kan masih ada. Namanya domba kita kasih makan, mau dia ada nyawa kan masih bisa bertahan. Ya kita untuk beranggapan setelah kurban panen kita mau beli ini beli itu ditahan gitu aja. Nah, yang penting itu tadi teman-teman. Jadi pentingnya kita punya pasar dulu. Garis besarnya di video ini adalah kita punya pasar dulu, cari relasi. Nah, nanti marketnya ketika sudah ditentukan bobot 30 sampai 35 berarti kita baru menentukan bibitnya nanti masuknya berapa. Terus pakannya nanti kenaikannya berapa. Nah, kayak gitu. Nanti seterusnya kayak gitu dok teman-teman. Untuk perawatannya saya kira kalau untuk penggemukan itu mudah sekali Mas Bagus ya. Banyak teman-teman yang subscriber Domba Bagus, yang belum subscribe tetap subscribe. Nanti bisa tanya-tanya, sharing, konsultasi bisa. Nah, nomornya berapa Mas Bagus? Nomor HP-nya 082 396 098 454. Nah, atau bisa juga ikuti video-video di YouTube-nya Kandang Wedhus Bagus teman-teman. Atau lihat di TikTok juga bisa. 082 396 098 454. Nah, itu nomor HP-nya. Bagus teman-teman. Nanti juga bisa mengikuti YouTube-nya Kandang Wedhus Bagus karena di situ ada kegiatan sehari-hari atau live TikTok itu tiap jam 7 teman-teman. Jam 7 malam ya. 10, ya. Nah, jam 7 malam. Nah, itu bagi teman-teman yang punya TikTok mau ngobrol langsung live dengan Mas Bagus bisa kunjungi TikToknya Kandang Wedhus Bagus. Nah, nanti jangan lupa gift teman-teman, kirim topi juga boleh, kirim singa kayak gini juga boleh teman-teman. Kirim donat, kirim singa juga boleh. Soalnya kan gini toh, dari kemarin memang satu TikTok ini kan untuk hiburan sih Mas. Lagi pun terus untuk akhir-akhir ini pasar saya dari pertama saya ternak, terus kenal Mas Danang, masuk YouTube, relasi tambah, ternak tambah, bisa berbagi motivasi atau bagaimana. Terus di TikTok juga satu hiburan, kedua ternyata ada pasar di situ. Begitu teman-teman. Ya. Nanti karena di YouTube ini juga kita belum bisa live teman-teman. Mohon maaf karena kita ini
di pegunungan ini sinyalnya nggak kuat kalau dibuat live. Nah, live-nya makanya lewat TikTok saja teman-teman. Jadi iya. bagi teman-teman yang punya TikTok nanti jangan lupa teman-teman sambil ngobrol sambil klik gift-nya itu loh teman-teman. Terus share-share ke teman-teman. Share ke teman-teman. Dengan tidak sengaja kita juga bisa berbagi ke teman lain kan gitu. Jadi nanti semakin banyak bermunculan peternak-peternak muda baru lagi teman-teman. Oke Mas Bagus, terima kasih ya. Oke Mas Danang, matur suwun rawe. Ya nanti bagi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini video ini pastinya sangat-sangat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman juga. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. mau dibuatkan video apa gitu kan. Tentunya nanti kita bahas rantaian apa itu nanti untuk korban ini seperti apa nanti banyak juga. Nah bagi teman-teman yang tadi yang ada di luar negeri atau dimanapun yang nggak bisa korban bisa nitip di Domba Bagus nanti teman-teman. Nanti WA saja di 081332555393. Nanti saya tulis di deskripsi juga teman-teman. Kita korban bareng-bareng bersama Domba Bagus teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.